Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis taklim yang kita cinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini karena Allah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah dari zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tinggal hitungan jari lagi kita akan kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, ya. Ditunggu enggak? Ya. Ditunggu. Senang enggak? Senang. Apa yang ditunggu? Ramadan. Ramadan. Apa ditunggu? Ramadan. Nah, makan banyak. Puasa. Nah, berbuat banyak-banyak. Tapi insya Allah bukan itu ya, karena kita menyambut bulan puasa, bulan suci Ramadan yang akan kita isi dengan amalan-amalan dan ibadah. Pokoknya kita lagi berlomba untuk beribadah, ya. Jadi fokuskan niatnya bukan karena untuk makan, tapi untuk ibadah, ya. Jadi pertama-tama itu yang saya sampaikan itu ada langkah-langkah kita untuk menghadapi bulan puasa, bulan suci Ramadan, ya. Kakek aku ini tidak sehat kalau tidak makan siang. Ada nggak yang begitu? Aku biasa makan siang. Ada kali? Ayo, 2 hari lagi makan siang. Mumpung ada kesempatan 2 hari, banyak makan siang. Ada aja itu. Ada kan? Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu di sini biasa baik, beda makan siang tuh, ya. Katanya, ayo besok puasa 2 hari lagi. Pokoknya makan-makanlah. Pertama kedua ini nanti nikmati dulu makan siang ini. Itu, ya. Jadi ada beberapa langkah menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, berdoa sehat walafiat, ya. Yang pertama itu kita berdoa dulu. Karena untuk apa kita di bulan puasa kalau cuma tidur baik, ya dah. Bulan puasa kita tidur baik karena sakit, ya. Rasulullah bersabda, sebenarnya waktu ini kita berdoa pada waktu bulan Rajab, ya, tapi tidak ketinggalan. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya, kalau sekarang masih Sa'ban. Nanti bulan Ramadan. Luas. Nah. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Minta sampaikan ini bulan Ramadan ini dan karena sehat walafiat. Makanya pertama nikmat yang kita sebut itu nikmat iman. Kedua nikmat sehat. Kita sehat dan ada iman biasa baik nanya puasa. Tak ada rasa gembira. Ciri-ciri orang beriman itu Bu, ketika bulan puasa itu nak datang dia gembira, bersenang riang. Ketika bulan Ramadan itu akan pergi dia akan sedih dan nangis karena apa? Takut tahun depan tidak ketemu lagi di bulan Ramadan. Ya, makanya ketika kita sahur terakhir berdoa, ya Allah sampaikan umurku untuk bulan Ramadan yang akan datang. Ketika kita puasa ini senang. Itu tadi, luruskan niat bukan untuk makan-makan, tapi untuk beribadah. Kedua, bersyukur dan memuji Allah atas karunia Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, penuh keberkahan, ya. Yang ketiga, bergembira telah datang bulan Ramadan dan penuh berkah. Allah membukakan pintu surga dan menutup pintu neraka. Nah, makanya ngapa di bulan suci itu orang senang, ngapa berlomba-lomba untuk berbuat baik. Rugi kalau kita di bulan puasa itu banyak berbuat maksiat. Rugi dah. Rugi. Kita di bulan puasa itu berlomba-lomba untuk diri kita itu apa? Beribadah. Kedua, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, ya. Jangan memperbanyak ngomong nanti
gawean siang-siang aja daripada kita gawe keluar ngerumpi, hilang puasanya batal. Kalau tidak dapat dosa, padahal ada waktu itu bulan suci. Nah, kenapa di bulan puasa itu meninggalkan hal-hal yang tidak baik? Jangan hal yang tidak baik kita lakukan di bulan puasa. Ketika selesai bulan puasa, pas bersama-sama kita biasa baik. Makanya ketika kita Idul Fitri itu kan kata orang kembali suci, bersih seperti kertas tanpa gores putih. Tapi kalau di bulan puasa kita melakukan banyak maksiat, dosa, tidak ada orang gembira kita itu. Tidak ada ketika puasa bulan Ramadan akan pergi kita akan sedih. Kenapa? Bulan puasa dengan hari yang lain sama lain. Bulan puasa apa yang dilakukan tidak di bulan puasa lakukannya di bulan puasa biasa, beda deh. Kalau kita beriman ada beda antara bulan puasa dengan tidak puasa. Dan ketika selesai bulan puasa lagi, jangan tidak bersisuk, jangan sudah yang tadinya tadarus, yang tadi majlis ketika sedang bulan puasa hilang. Yang tadinya sering sholat duha, kalau bulan puasa kenapa? Sudah tadarus saya nunggu duha dulu. Ketika bulan puasa hilang juga duhanya. Jadi tidak bersisuk namanya. Oke dah. Jadi apa yang kita lakukan di bulan puasa yang baik-baik lakukan lagi ketika bulan puasa sudah pergi, dan terus itu yang namanya istiqomah. Tapi kalau kita cuma ketika bulan puasa yang melakukan seperti itu, jadi tidak ada istiqomah, hilang baik dia. Makanya kalau misalnya kita sering ngaji di bulan puasa, kita kan berbut ada sampai yang tamat 30 juz. Terus kan kalau kita di bulan puasa sebulan dapat 2-3 kali khatam, setidak-tidaknya di dalam sebulan, dalam setahun ini jangan sampai dari bulan puasa kemarin ke bulan puasa udah tidak tamat 30 juz. Ada ATB kalau dalam yakin di sini 3 kali tamatkan alhamdulillah. Nah, jangan kita di bulan puasa bisa dalam sebulan 2-3 kali kita khatam. Ini dari bulan puasa ke bulan puasa cuma mendapat 3 juz. Bukan 3 kali tamat, tapi jadilah dan banyak sama sekali itu. Nah, yang dapat tuh di bulan puasa dia dapat berapa 2-3 kali khatam, ketika bulan tidak bulan puasa terbuka lagi Al-Qur'annya. Nah, itu termasuk orang yang merugi. Ya, tapi bukan ibu di sini bisa yakin imannya akan bertambah. Ya, amin. Ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu punya agenda. Nah, itu kan atau bu ngaji itu bu anak khatam itu biasanya dari hari pertama sampai setidak-tidaknya 12 hari, 2 minggu. Itu semangat-semangatnya gitu bacanya, baca Al-Quran. Makanya kalau ada yang rajin dari subuh yang panjang waktu itu kan bu, dari subuh ke duha, itu kan hati gaul lagi kan bu, ngantuk. Nah, terus dari zuhur menjelang asar. Itu insya Allah kalau kita kejar dalam sehari itu berapa juz? Setidak 3 juz dalam 10 hari tamat. Tamat. Tapi insya Allah doakan ibu-ibu di sini dalam 10 hari setidak 12 hari dapat 30 juz. Kenapa bu? Ya mudah-mudahan 20 hari kan tahun kemarin. Tahun ini akan lebih baik lagi menjadi 12 hari. Ya bu ya, insya Allah. Nah, karena apa bu? Ketika sudah hari menjelang ke 21 seribu tahun itu bu, 21 hari itu pikirin masing-masing. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak bawa kue, ada yang nak ngecat rumah. Sibuk pikirkan untuk dunia. Nah bangganya yang ibadah, tapi jangan sampai bu, sampai kita tidak baca Quran. Ya, cuman yang namanya optimis kita seperti awal puasa itu berkurang kalau yang apa. Jangan kan itu kita makan sahur dia kurang malas. Tapi jangan ditinggalkan sahur bangun, walaupun kita segera meneguk air minum. Ya udah. Ketika kita sudah masuk ke 21 hari, itu kita biasa udah malas makannya. Nah itu. Terus kita wajib mengetahui hukum amalan ibadah di bulan Ramadan. Yang mana yang wajib, yang mana sunnah, ya. Oke, ada apa-apa misalnya kan sunnah. Contoh, kita menggosok gigi. Boleh? Boleh enggak menggosok gigi kalau sebelumnya? Boleh gosok gigi. Sampai maghrib boleh?
boleh. Oh, aku taunya batas jam 10. Tapi makruh, Oh, ini makruh ke puasa. makruh. Karena apa? Setelah gosok gigi kita kan segar lagi, karena mau baunya tadi. Makanya ketika kita gosok gigi itu kalau bisa sebelum Imsak. Iya. Gitu. Sama ketika ngambil air wudhu itu diusahakan jangan kumur-kumur, tapi kalau kelewat apa batal puasa? Tidak, Bu. Boleh kumur-kumur ketika kita mau sholat zuhur, asar itu ya. Boleh, tapi makruh. Kenapa? Itu akan segar lagi. Nah itu sama ketika kita lesu tengah hari kita mandi cuci rambut makruh. Tapi kalau anak kita Bu yang lagi kita ajar kan kadang-kadang belajar buat sunnahnya mandi tidak apa-apa karena apa kita melatih dia. Misalnya kalau lesu kita kan sayang jam 3 dia lesunya mandi soalnya berendam beda apa penting dia segar. Nah, karena apa? Pahalanya masih kita kan kita melatih supaya dia tahan. Kalau kita berendam batal pasti itu lama-lama segar lagi baru sudah makan nggak baca itu. Nah, makanya kalau untuk anak-anak boleh yang di bawah yang namanya tadi yang belum wajib itu puasa. Tapi kita ngajar tuh kaki ngomong ini boleh berendam ya aku ngajarkan untuk anak-anak bukan untuk ibu-ibu. Kakinya boleh kenapa boleh atau ibu boleh lagi berendam nampak juga boleh itu untuk anak-anak. Karena apa? Itu mengajarkan dia supaya